slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Sudah menjadi rahasia umum jika PSSI masih gencar mencari para pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Di era Erick Thohir, telah tercatat 19 pemain keturunan telah menjalani proses naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni mendatang, rumor pemain naturalisasi baru masih bertebaran. Meski banyak pemain grade A berdatangan, Ivar Jenner dan Justin Hubner jadi salah satu pemain keturunan yang istimewa di mata penggemar. Justin Hubner dan Ivar Jenner merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain naturalisasi baru, Justin dan Ivar datang saat timnas Indonesia berada dalam kondisi terpuruk. Ivar Jenner resmi menjadi WNI pada 22 Mei 2023 dan Justin Hubner pada 3 Desember 2023 silam. Kala itu, timnas Indonesia tengah berada di masa transisi pelatih Shin Tae-yong. Tentunya, keadaan masih jatuh bangun dan tidak stabil. Tanpa berpikir panjang, Justin Hubner dan Ivar Jenner langsung menerima tawaran proses naturalisasi dan menyatakan siap membela timnas Indonesia. Saat menjadi pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, usia Ivar Jenner baru 19 tahun, sedangkan Justin Hubner berusia 20 tahun. Untuk usia mereka saat itu, menerima keputusan proses naturalisasi merupakan hal paling berani yang pernah dilakukan. Pasalnya, Ivar dan Justin masih memiliki kesempatan besar untuk bermain bersama timnas Belanda. Berbeda dengan pemain grade A yang menjalani proses naturalisasi setelah timnas Indonesia mengalami kemenangan beruntun. Timnas Indonesia yang saat itu belum terpandang di mata dunia, jadi pilihan utama dari dua pemain muda ini. Itulah alasan utama mengapa Ivar Jenner dan Justin Hubner memiliki tempat istimewa di hati para penggemar timnas Indonesia. Selain datang saat timnas Indonesia tengah terpuruk, loyalitasnya terhadap negara nenek moyang jadi alasan utama para penggemar untuk mencintai dua pemain muda ini. Justin Hubner merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Den Bosch pada bulan September 2003. Lebih muda dari Justin, Ivar Jenner lahir di Utrecht pada awal Januari 2004. Di usia muda, Justin dan Ivar sudah memiliki karir yang cemerlang di Eredivisie dan Premier League. Meski dua pemain ini berada di tim muda dari klubnya, tidak menutup kemungkinan untuk mereka bermain di klub utama. Baik pemain grade A maupun pemain biasa, setiap pemain keturunan Indonesia punya kesempatan yang sama untuk membela timnas Indonesia. Namun, Ivar Jenner dan Justin Hubner memiliki tempat yang berbeda di hati para penggemar. Jika pemain lain sebagian besar berstatus camat di awal debut, Justin Hubner dan Ivar Jenner hadir sebagai penyelamat. Ivar Jenner dan Justin Hubner akan kembali beraksi untuk Indonesia pada Juni 2025 mendatang. Berikan dukungan terbaik kamu untuk timnas Indonesia. Keputusan Mace Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia ternyata tak hanya mengejutkan publik sepak bola, tetapi juga keluarganya sendiri. Pemain yang kini membela klub Belanda FC Twente itu mengambil keputusan besar tanpa lebih dulu berdiskusi dengan keluarganya, termasuk sang ibunda Linda Tombeng. Meski sempat terkejut, keluarganya tetap merasa bangga atas pilihan Miss Hilgers membela tanah leluhur kakek dan neneknya. Dalam sebuah wawancara bersama ESPN Netherlands, Linda Tombeng secara terbuka menceritakan bagaimana dirinya bereaksi ketika pertama kali mengetahui keputusan sang anak. Ia mengaku benar-benar tidak menyangka Miss Hilgers memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya awalnya mengejutkan, karena kamu sendiri yang memutuskan. Saya tidak menyangka jujur saja. Saya benar-benar tidak menduganya, kata Linda Tombeng dalam wawancara tersebut. Meskipun begitu, Linda Tombeng tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia mengatakan keputusan Miss Hilgers membela Indonesia memberikan perasaan haru sekaligus merinding. Mengingat ini adalah tanah kelahiran dari orang tua Linda Tombeng, yaitu kakek dan nenek Mace Hilgers yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Tentu saja, itu benar-benar bikin merinding dan sangat emosional karena kedua orang tua saya sudah tidak ada. Tapi kita berpikir, ayah ibu, andai kalian bisa melihat hal ini, ya betapa istimewanya hal itu, ujar Linda Tombeng. Mace Hilgers sendiri mengungkapkan bahwa proses pendekatan dari pihak PSSI berlangsung dengan baik. Ia menyebut PSSI datang dengan sopan dan komunikasi berjalan lancar, hingga akhirnya ia mantap untuk menerima tawaran bergabung bersama skuad Garuda. Debut Mace Hilgers bersama timnas Indonesia terjadi pada 10 Oktober 2024 dalam laga menghadapi Bahrain. Sejak saat itu, ia sudah mencatatkan 3 caps,
Sayangnya, perjalanan Miss Hilgers di tim nasional belum sepenuhnya mulus. Beberapa masalah cedera sempat menghambat performanya di lapangan. Salah satunya terjadi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode November lalu, saat ia harus absen membela timnas akibat cedera. Bahkan ketika menghadapi Australia, Miss Hilgers hanya sempat tampil sebelum kembali ditarik keluar akibat mengalami cedera pada pangkal paha. Kondisi tersebut membuat pemain berusia 23 tahun itu mendapat sejumlah kritik atas performanya. Meski terus diterpa kritikan, akibat cedera yang kerap mengganggu penampilannya, Miss Hilgers tetap memperlihatkan rasa nasionalisme yang kuat terhadap Indonesia. Pilihan untuk membela tanah leluhur kakek neneknya ini jadi bukti kecintaan Miss kepada Indonesia. Dukungan keluarga yang kini mulai menerima dan merasa bangga juga menjadi modal penting bagi Miss untuk terus memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Iwan Muskita, ayah dari mantan pemain seleksi timnas Indonesia U19, Nathan Muskita, melontarkan kritik pedas kepada para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Maluku. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Iwan menyoroti bagaimana para pemain tersebut terlalu sering mengangkat identitas keturunan tanpa memberi dampak nyata bagi tanah leluhurnya. Dalam unggahannya, Iwan membagikan foto-foto pemain keturunan Maluku seperti Ragnar Oratmangon, Kevin Dix, Shane Patinama, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, hingga asisten pelatih Denny Lanzaat. Ia menyampaikan harapan besar agar mereka tidak hanya sekadar menyebut asal-usul darah Maluku, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kemajuan Maluku, terutama dalam dunia sepak bola. Janganlah kalian hanya bicara bahwa kalian memiliki darah keturunan Maluku saja, tapi berbuatlah sesuatu untuk Maluku. Tulis Iwan, dikutip FIFA, Kamis 17 April 2025. Lebih lanjut, Iwan menyinggung sejarah Maluku sebagai salah satu provinsi tertua di Indonesia, yang saat awal kemerdekaan sempat menempati peringkat kedua dalam Indeks Human Capital Development. Tahukah kalian bahwa Maluku adalah satu dari 8 provinsi sewaktu Indonesia merdeka, dan saat itu Maluku menduduki posisi nomor 2 dalam Indeks Human Capital Development. Hari ini Maluku adalah salah satu provinsi termiskin dan tertinggal di Indonesia. Sambungnya, Iwan meminta para pemain naturalisasi yang selama ini bangga membawa nama Indonesia, termasuk menyebut darah Maluku sebagai identitas, untuk menunjukkan tindakan nyata. Ia ingin melihat kontribusi langsung dalam bentuk pembinaan, inisiatif sosial, atau pengembangan sepak bola di Maluku. Jadi kalau kalian benar-benar merasa bahwa kalian memiliki darah Maluku, kalian perlu dan wajib lakukan sesuatu untuk Maluku bisa menjadi lebih baik, minimum di sepak bola mereka. Jangan cuma gunakan darah Maluku untuk cari makan di Indonesia, do something for Maluku. Kami tunggu dan ingin lihat apa yang kalian bisa buat untuk Maluku, tandasnya. Sebagai informasi, Iwan Muskita merupakan ayah dari Nathan Muskita. Nathan sendiri pernah menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang menjanjikan. Namanya mencuat saat dipanggil mengikuti seleksi Timnas U19 pada tahun 2017. Sayangnya, pemuda kelahiran Bintaro itu gagal menembus skuad utama, yang kala itu ditangani oleh Indra Syafri.